Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom, kita berjumpa kembali dalam acara persekutuan doa dan malam pujian di rumah kita masing-masing. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Malam hari ini saya hanya akan menarasikan sebuah renungan harian yang ditulis oleh Bapak Andreas Natatmaja dengan judul Sabar dalam Menghadapi Kesulitan. Adapun firman Tuhan yang mendasarinya terambil dari 2 Korintus 6 ayat 4. Sebelum kita masuk dalam doa dan pembacaan firman, marilah kita bersama-sama mendengarkan sebuah pujian dengan judul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, pada malam hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini
dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kami jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 6 ayat 4 yang bunyinya demikian. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, adanya pandemi di dunia ini agaknya sudah membuat banyak orang resah karena hilangnya kebebasan untuk hidup secara normal. Apa yang disebut new normal atau normal baru, di mana tahun yang lalu setiap orang harus memakai masker kemana-mana, mencuci tangan, dan menjaga jarak yang populer dengan istilah 3M. Dan kini di tahun 2021 kita diperkenalkan dengan istilah baru 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, bahkan mengurung diri di rumah. Sungguh hal tersebut akan membuat orang yang paling sabar pun menjadi tidak sabar. Hampir setiap orang bertanya-tanya, kapan semua ini bisa atau akan berakhir? Lalu bagaimana kita harus menghadapi situasi ini sebagai orang Kristen? Dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata kesabaran pada umumnya dikaitkan dengan ketekunan. Kesabaran bukannya pasif, tetapi aktif. Bukan membiarkan segala sesuatu terjadi di sekeliling kita, seperti membiarkan penderitaan, kesesakan, dan kesukaran tanpa bereaksi. Kesabaran adalah ketekunan dalam menghadapi persoalan dan dalam usaha mencari penyelesaian. Saya ulangi lagi. Kesabaran bukannya pasif, tetapi aktif. Kesabaran bukan membiarkan segala sesuatu terjadi di sekeliling kita, seperti membiarkan penderitaan, kesesakan, dan kesukaran tanpa melakukan apapun atau tanpa bereaksi. Kesabaran adalah ketekunan dalam menghadapi persoalan dan dalam usaha mencari penyelesaian. Sebagai orang Kristen, kita diperhadapkan pada berbagai tantangan dan masalah kehidupan. Mungkin dalam pekerjaan, sekolah, keluarga, gereja, dan negara. Orang Kristen dipanggil untuk bersabar dalam arti tetap tekun dalam berdoa dan tetap hidup dan bisa bekerja sesuai dengan keadaan yang ada. Sekalipun penyelesaian masalah belum ada, tetapi ketekunan membuat kita tetap percaya bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Ini sebenarnya bukan cara hidup normal baru, tetapi seharusnya adalah cara hidup yang normal bagi setiap orang Kristen. Kesabaran tidak berkembang dalam waktu yang singkat. Kesabaran tumbuh sebagai proses pertumbuhan kedewasaan umat Tuhan. Kesabaran hanya bisa tumbuh dengan kekuatan dari Tuhan.
Sebagaimana tertulis dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-11 demikian. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Selanjutnya kita juga harus sabar bahwa ujian hidup akan memberi ketekunan. Yakobus 1 ayat 3 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Walau kita tahu bahwa kesabaran atau ketekunan akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, tidak mudah buat kita untuk bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Adakah hal-hal yang bisa membantu kita? Ada 3 hal. Yang pertama adalah hidup bersyukur. Orang yang kurang bisa bersyukur akan merasakan kehidupan yang lebih berat dari yang sebenarnya. Orang yang demikian sering bertanya, mengapa ini harus terjadi pada saya? Sebaliknya, rasa syukur akan membuat apa yang berat menjadi ringan. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kemudian yang kedua, kita harus sadar bahwa segala sesuatu ada sebabnya. Kadang kita mengalami kesulitan supaya kita bisa menjadi saksi atas perlindungannya dan bisa makin bertumbuh dalam hal-hal yang baik. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu akan membawa kebaikan kepada orang yang percaya. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang ketiga, kita harus sadar bahwa sebagai manusia, kesabaran dan ketekunan kita ada batasnya. Pemazmur berkata dalam Mazmur 46 ayat 11a, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita diperhadapkan pada berbagai tantangan dan masalah kehidupan, kita dipanggil untuk bersabar dalam arti tetap tekun dalam berdoa dan tetap hidup dan bisa bekerja sesuai dengan keadaan yang ada dengan cara 1. Selalu mengucap syukur. 2. Selalu percaya pada rencana Tuhan. Dan yang ketiga, selalu bertekun dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Semoga kita dapat memahami bahwa kesabaran dan ketekunan dapat menyuburkan pertumbuhan iman kita, sehingga kita bisa mengerti bahwa Allah kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih, dan Maha Bijaksana, yang membuat segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencana dan waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, Maha Kasih, dan Maha Bijaksana, kami yakin Engkau adalah figur yang sabar dan bahkan sangat sabar melihat pola tingkah laku kami yang sering menyakitimu melalui perkataan dan perbuatan kami.
pada saat dalam kesedihan kami berseru, Tuhan, kami mohon penghiburan-Mu. Dikala letih lesu kami berdoa, Tuhan, berilah kami kekuatan. Namun ketika senang kami melupakan-Mu. Sementara di saat sukses dan mendapat karunia, kami lalai mengucap syukur. Meskipun demikian, Engkau tetap sabar dan setia mendengar keluh kesah kami. Engkau sabar menuntun dan mengarahkan kami ke jalan yang Engkau kehendaki. Kami mengakui kesabaran itu terasa langka dalam sejarah hidup kami. Kami sering terburu-buru mengumbar kata-kata yang tidak bersahabat dan menilai serta menghakimi terhadap sesama dan bahkan keluarga kami sendiri. Kami kesulitan menjadi saksi Tuhan karena kami merasa diri paling benar, sombong dan tidak memiliki kerendahan hati. Oleh karena itu ya Tuhan, dari hati kami yang paling dalam, mohon ya Bapa, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami, sehingga kami mampu memeluk kesabaran dan ketekunan dalam doa kepadamu. Siramilah kami dengan kekuatan-Mu, sehingga kami dapat menggenggam erat kepasrahan, dan anugerahkanlah kami embun kasih-Mu, supaya kami mampu bertindak bijaksana. Dari tidak sabar, kami menjadi sabar. Dari marah menjadi ramah. Dari gampang mengeluh menjadi ulet dan tekun. Dari mudah tersinggung menjadi lebih lemah lembut. Dari pesimis menjadi optimis. Semoga di hari-hari mendatang kesabaran-Mu senantiasa menaungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa sabar dan setia mengiring kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam doa pribadi masing-masing, mari kita memuji dan mendengarkan satu buah pujian yang berjudul Tak Berhenti Percaya.
Selanjutnya marilah kita lanjutkan dengan doa pribadi masing-masing sesuai dengan daftar pokok doa yang sudah dibagikan. Dan kemudian diakhiri dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan pada acara terakhir kita semua akan memperoleh berkat yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Charles Gultom. Selamat malam.